Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 21 April 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 12 ayat yang ke-26 26a yang berkata demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini 21 April 2021 yang saya beri judul Untungnya Melayani Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang berkata kalau melayani Tuhan itu susah-susah gampang. Nggak masalah, itu bisa benar. Ada banyak orang juga berkata kalau melayani Tuhan itu tidak mudah. Itu melewati banyak proses, iya benar. Tapi ada banyak orang juga yang berkata kalau melayani Tuhan mau dapat apa? Itu banyak orang luar berkata seperti itu. Tapi hari ini saya mau share buat saudara, ternyata melayani Tuhan itu kita akan mengalami keberuntungan seumur hidup. Kita mau lihat beberapa poin hari ini yang berbicara tentang untungnya melayani Tuhan. Yang pertama, melayani Tuhan itu SK-nya tidak terbatas. Surat keputusan dari surga bagi saudara dan saya yang dipilih untuk melayani Tuhan itu SK-nya unlimited. Kalau saudara lihat pegawai negeri yang bekerja, PNS, itu ada masa selesai bekerja. Jika dia selesai bekerja, gaji aslinya itu akan berhenti. Lalu dia akan menerima pensiun dengan gaji yang lebih kecil, itu PNS. Kalau pegawai swasta, ada masa-masa tertentu dia akan juga diberhentikan dari pekerjaannya. Kalau pegawai honorer, dia honor ya kalau sudah tidak dibutuhkan, ya tidak lagi dipakai. Ada pegawai kontrakan, kalau dia tanda tangan kontraknya untuk 5 tahun, ya sampai 5 tahun dia harus bergumul apakah diperpanjang lagi atau tidak. Berbeda dengan SK dari surga untuk saudara dan saya melayani, unlimited. Tuhan berjanji bahwa jika engkau dan saya, jika saudara dan saya melayani dia, maka di mana dia berada, di situ kita pun berada. Artinya gini, waktu saudara dan saya terus mau melayani Tuhan, masa jabatan pelayanan kita dari surga SK-nya terus akan dipakai, terus akan berlaku. Tidak ada unlimitednya selama saudara dan saya mau terus melayani Tuhan. Ini keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua, kalau pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai kontrak, pegawai honorer, semuanya dibayar oleh pemimpin-pemimpin di tempat lembaga mereka bekerja dengan standar gaji sesuai yang ada ditentukan oleh undang-undang di muka bumi. Tapi perhatikan, setiap saudara dan saya yang dipilih dengan SK surga untuk melayani Tuhan, kita punya pendapatan yang tidak terbatas dari Tuhan. Kita punya gaji yang tidak terbatas dari Tuhan, yang kalau kita hitung itu sangat dahsyat dan luar biasa. Dan ini yang mau Tuhan sampaikan buat saudara dan saya, bahwa beruntung jika saudara dan saya hari ini memiliki SK untuk terus melayani Tuhan. Karena di mana kita mengerjakan bagian pelayanan itu, kita mendapat gaji bukan dengan standar surga, bukan dengan standar bumi, bukan dengan standar manusia, tetapi kita mendapat gaji dengan standar surga. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keuntungan yang ketiga,
Keuntungan yang ketiga ketika saudara dan saya melayani Tuhan, ada keuntungannya. Kalau di bumi saudara bekerja pada satu instansi, saudara suatu hari tidak akan pernah bisa bersama-sama dengan pemimpinnya. Tapi jaminan firman hari ini, Tuhan berjanji, Yesus berjanji di dalam firman-Nya hari ini, bahwa jika kita melayani Dia, maka di mana Dia berada, di situ kita berada. Maka ini berbicara di poin 3 ini, berbicara tentang penempatan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Pelayanan kita boleh bermacam-macam, boleh dari yang besar, kecil, sedang. Tapi ada satu keistimewaan, ada satu keberuntungan. Waktu kita melayani Tuhan, kita akan ditempatkan selalu bersama dengan Tuhan. Kita akan dekat dengan sang pemimpin kita. Kita akan dekat dengan sang pemilik perusahaan itu. Kita akan dekat dengan sang pemilik yang menggaji kita. Ini dahsyat dan luar biasa, karena Dia berjanji di mana Dia berada, di situ kita berada. Coba kalau saudara adalah seorang perusahaan swasta, saudara bekerja di suatu perusahaan swasta yang besar, saya yakin Dia tidak akan membuat saudara untuk terus mengikut Dia. Di mana Dia berada, tidak mungkin saudara akan berada kecuali sekretarisnya. Tapi sekretarisnya juga terbatas. Kalau dia sudah pulang, sekretarisnya tidak bisa mengikut dia. Tapi hebatnya Allah kita, hebatnya Tuhan kita, hebatnya pemilik perusahaan yang menempatkan saudara dan saya untuk melayani Tuhan, bahwa di mana Dia berada, di situ pun kita harus berada. Ini artinya Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya, dunia boleh mempekerjakan saudara dan saya, tapi yang mempekerjakan belum tentu akan terus dekat dengan kita. Tapi Yesus ketika Dia memberikan SK-nya dari surga buat saudara dan saya melayani Dia, maka seumur hidup Dia akan tetap dekat dengan kita. Dia akan terus membuat kita dekat dengan Dia selama kita mau melayani Dia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan mau sampaikan hari ini buat saudara dan saya, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah bersungut ketika saudara melayani Tuhan dan ada tantangan. Karena ingat, orang yang menempatkan kita, pribadi yang menempatkan Dia, pemimpin surga itu, pemilik surga itu yang menempatkan kita dalam melayaninya, itu tetap ada bersama saudara dan saya. Yang terakhir, poin yang terakhir, keuntungan kita melayani Tuhan. Keuntungan kita melayani Tuhan adalah kita tidak akan pernah mengalami krisis apapun juga. Masa sih Bu? Ingat, yang menempatkan kita untuk melayani Tuhan, SK-nya dari surga. Bukankah surga tidak akan pernah mengalami krisis untuk menolong saudara dan saya? Bukankah surga akan sanggup mendanai saudara dan saya sebanyak apapun yang kita perlu, Dia akan sanggup mendanainya? Bukankah surga selalu punya cara yang ajaib untuk menjamin kehidupan saudara dan saya yang melayani Tuhan? Bukankah surga selalu punya mujizat? Di tengah dunia tidak punya mujizat, surga akan membuat mujizat bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Karena itu Dia menasihatkan saudara dan saya hari ini, jangan pernah berhenti melayaninya. Karena surga akan menjamin saudara dan saya, pribadi Allah itu sendiri sebagai Tuhan kita, Dia akan menjamin kita seumur hidup kita dari segala kesulitan, dari segala kekeringan, dari segala krisis. Dia bertanggung jawab untuk setiap orang yang melayani Dia. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tetap melayani Tuhan seumur hidup. Amin.